Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Maharani dengan NPM 1931 060096 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 4. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal internasional mengenai psikologi abnormal. Nah, adapun judul jurnal yang saya review kali ini yaitu The Uptake and Effectiveness of Online Cognitive Behavior Therapy for Symptoms of Anxiety and Depression during COVID-19. Nah, yang artinya penyerapan dan efektivitas terapi perilaku kognitif online untuk gejala kecemasan dan depresi selama COVID-19. Nah, adapun penulisnya ada Alison Mahoney, ada Ian Lee, ada Hilla Hasterberg, ada Michelle Millard, dan Jill M. Newby. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah judul dan penulis jurnal, yang kedua adalah latar belakang jurnal, yang ketiga ada metode penelitian jurnal, dan yang keempat ada hasil penelitian, yang kelima ada simpulan, dan yang terakhir ada diskusi. Baiklah, langsung saja kita akan bahas. Nah, pokok pembahasan yang kedua itu adalah latar belakang. Nah, dampak kesehatan mental dari COVID-19 ini cukup besar. Nah, dan banyak individu yang mengalami kecemasan dan depresi yang secara signifikan. Nah, mengapa mengalami kecemasan dan depresi? Nah, karena selama pandemi dan sebelum pandemi ini, individu itu merasa bosan, merasa suasananya itu berubah. Nah, dahulu kan adanya kerumunan, adanya kumpul-kumpul, adanya aktivitas yang bebas. Nah, selama pandemi ini kita dianjurkan untuk menjaga jarak, untuk tidak berkerumun dan lain sebagainya, sehingga membuat individu itu merasa cemas, merasa depresi, dan merasa stres akan pandemi ini. Nah, adapun program terapi perilaku kognitif atau yang biasa disebut ICBT online menyediakan akses terukur ke intervensi psikologis. Namun, efektivitas program ini selama pandemi ini belum diselidiki. Nah, studi ini akan meneliti penyerapan dan efektivitas ICBT ini untuk gejala kecemasan dan depresi selama 8 bulan pertama selama pandemi ini di Australia. Nah, studi ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Oktober 2020 dan membandingkan hasilnya dengan 12 bulan sebelum pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, meliputi dari peserta, ada intervensi, ada penilaian, dan ada analisis. Nah, anggota ini merupakan anggota masyarakat Australia yang memilih sendiri atau dirujuk oleh profesional kesehatan dan individu mereka. Nah, yang kedua itu ada intervensi. Nah, kursus ICBT depresi dan kecemasan ini terdiri dari 6 pelajaran online yang diselesaikan secara langsung. Nah, sehingga pelajaran sebelumnya jika belum terselesaikan, maka tidak dapat menyelesaikan atau melanjutkan dari pelajaran yang akan diakses selanjutnya. Nah, studi sebelumnya itu mendukung kemajuran program dan efektivitasnya dalam pengaturan rutin. Nah, yang ketiga itu ada penilaian. Nah, penilaian ini terdiri di 3 juga. Nah, yang pertama ada konsioner kesehatan pasien 9, yang kedua ada generalized anxiety disorder 7, dan yang ketiga ada skala distress psikologis Kessler. Nah, yang keempat tuh ada analisis. Nah, analisis ini dilakukan di SPSS. Di dalamnya ini, analisis ini antara lain memulai dan menghitung pendaftaran khusus, ada permulaan dan kepatuhan, memperkirakan penyerapan khusus dari ICBT tersebut. Selanjutnya ada hasil penelitian yang dibahas di dalam jurnal ini. Nah, berdasarkan hasil kursus bulanan yang dimulainya dari Maret 2019 hingga Oktober 2020 ini, terdapat perbedaan dalam tingkat keparahan gejala dan tingkat kemungkinan GAD dan MDD itu tidak signifikan di seluruh kelompok pra-COVID dan selama COVID ini. Nah, kelompok pra-COVID dan selama COVID ini itu terjadi interaksi waktu dengan bantuan klinisi. Nah, mau dibantu sendiri atau maupun dibantu klinisi itu hasilnya tuh tidak signifikan untuk ukuran hasil apapun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengguna yang dipandu oleh dokter
dan pengguna yang dipandu sendiri itu tidak berbeda dalam tingkat peningkatan mereka di seluruh ICBT pada ukuran hasil apapun itu. Nah, mengapa hasilnya tidak signifikan? Karena di sini ada keterbatasannya, yaitu kurangnya kelompok kontrol dan tindak lanjut jangka panjang. Nah, ada serta kurangnya informasi rinci tentang pengguna kursus itu. Nah, misalnya itu ada kurangnya status kesehatan dan konteks kehidupan. Adapun pokok pembahasan yang kelima itu ada kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa volume pengguna yang mengakses CBT berbasis internet untuk kecemasan dan depresi itu meningkat secara dramatis selama pandemi COVID-19 di Australia itu. Nah, tingkat tekanan psikologis dan keparahan gejala di antara pengguna serupa dengan sebelum pandemi. Nah, individu itu mengalami tekanan itu disebabkan oleh situasi saat ini. Nah, situasi pandemi saat ini. Nah, sebelum pandemi kan kita boleh mengadakan kumpul-kumpul atau dengan tidak melakukannya distancing ataupun kita tidak boleh keluar rumah. Nah, dengan adanya pandemi ini membuat kita itu tetap berada di rumah dan melaksanakan anjuran dari pemerintah. Nah, sehingga membuat individu itu merasa tertekan, sehingga menimbulkan rasanya depresi itu, masa kecemasan itu yang ada di dalam diri individu. Nah, penelitian ini dapat digarisbawahi bahwa permintaan untuk layanan kesehatan mental online itu terutama kursus mandiri selama pandemi dan menunjukkan kegunaan dan skalabilitas intervensi yang efektif. Nah, hasilnya itu menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam permintaan untuk dukungan psikologis selama pandemi COVID-19 di Australia, dan hasilnya itu menunjukkan efektivitas dan skalabilitas ICBT untuk gejala kecemasan dan depresi. Adapun pokok pembahasan yang terakhir yang diuraikan dalam review jurnal ini yaitu ada diskusi. Nah, pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang besar pada kesehatan dan kesejahteraan di seluruh dunia, tidak hanya di Australia saja. Di seluruh dunia pun merasakan dampak kesehatan dan dampak kesejahteraan pada masyarakatnya. Nah, adapun faktor yang mungkin berkontribusi pada peningkatan penyerapan ini yaitu termasuk tekanan, rasa kecemasan yang meningkat di masyarakat sebagai akibat dari pandemi ini. Nah, peningkatan promosi dan kesadaran kesehatan mental di masyarakat dan publikasi media, gangguan terhadap kesehatan mental tatap muka, layanan dan waktu tambahan yang mungkin harus dimiliki individu untuk melakukan program ICBT karena berkurangnya pekerjaan dan penguncian. Nah, selanjutnya itu ada individu yang mengakses kursus ICBT. Dalam penelitian ini dilaporkan mengalami tekanan psikologis. Nah, tekanan psikologis ini meningkat tinggi, dan memiliki tingkat kemungkinan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu ada gesekan dan data yang hilang mungkin telah menyebabkan estimasi yang pasangan efek dari pengobatan ini. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya uraikan dalam review jurnal internasional mengenai psikologi abnormal, yaitu penyerapan dan efektivitas terapi perilaku kognitif online untuk gejala kecemasan dan depresi selama COVID-19 ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.